Karbohidrat merupakan makromolekul yang tersusun atas monomer-monomer yang berupa sakarida. Karbohidrat terkandung dalam berbagai bahan makanan yang mempunyai rumus CnH2OM. Karbohidrat digolongkan menjadi 4, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Oh, jadi itu pengertian karbohidrat. Terus, apa ya macam-macam karbohidrat? Ada beberapa jenis karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida, yang kedua adalah disakarida, yang ketiga adalah oligosakarida, dan yang keempat adalah polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana karena tidak dapat dihidroliskan menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Penamaan monosakarida didasarkan pada jumlah atom karbon yang dimiliki dan fungsinya. Contohnya, ribosa disebut juga aldopentosa karena memiliki 5 atom C dan gugus fungsi CHO aldehida. Beberapa jenis monosakarida yang terdapat di alam antara lain glukosa, fruktosa, galaktosa, dan pentosa. 1. Galaktosa. Galaktosa terdapat gula merah, madu, buah anggur, serum darah. 2. Fruktosa. Fruktosa terdapat dalam sari buah dan madu. 3. Galaktosa. Galaktosa merupakan monosakarida yang dihasilkan dari proses hidrolisis gula susu, dan jika dibandingkan dengan galaktosa kurang manis dan kurang larut dalam air. Disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul monosakarida, dan contoh disakarida adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang pertama adalah sukrosa. Sukrosa adalah gula pasir atau yang biasa kita kenal sebagai gula tebu yang terdapat dalam gula aren, madu, nanas, dan juga wortel. Sukrosa juga bukan termasuk gula pereduksi. Yang kedua adalah maltosa. Maltosa adalah disakarida yang terbentuk dari 2 molekul gluktosa. Maltosa juga memiliki rasa lebih manis dari laktosa, dan maltosa juga termasuk gula pereduksi. Dan yang terakhir adalah laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang tersusun atas gluktosa dan galaktosa. Laktosa terdapat pada susu sapi dan juga susu ibu. Selanjutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida merupakan senyawa karbohidrat yang tersusun atas 3 hingga 10 molekul monosakarida, seperti contohnya rafinosa dan stakiosa. Dan yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida memiliki 2 golongan. Yang pertama homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang mengandung 1 jenis monosakarida, misalnya pati, glikogen, dan juga selulosa. Sementara itu, heterosakarida mengandung beberapa jenis monosakarida, misalnya kitin. Pengertian sama macam-macam udah. Terus sifat-sifatnya apa aja ya? Sifat karbohidrat. Sifat-sifat karbohidrat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik karbohidrat diantaranya berwujud padat pada suhu kamar dan bersifat optis aktif. Monosakarida, disakarida, dan oligosakarida berasa manis dan mudah larut dalam air. Sedangkan polisakarida berasa tawar dan tidak mudah larut dalam air. Sementara itu, sifat kimia karbohidrat diantaranya dapat mengalami hidrolisis, fermentasi, dehidrasi, dan oksidasi. Gitu. Terus reaksi identifikasi bagaimana ya? Identifikasi karbohidrat. Kandungan karbohidrat dalam bahan makanan diuji dengan berbagai macam cara sebagai berikut. A. Uji Molis. Uji Molis bertujuan membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Uji positif adanya karbohidrat ditandai dengan terbentuknya senyawa kompleks berwarna ungu. B. Uji iodin. Uji iodin bertujuan membuktikan adanya polisakarida berupa amilum, glikogen, dan diskrin. Reaksi iodin dengan amilum menghasilkan warna biru,
sedangkan reaksi iodin dengan deskrin menghasilkan warna merah. Uji gula pereduksi. Uji gula pereduksi bertujuan untuk membuktikan adanya gula pereduksi, misalnya glukosa, fruktosa, maltosa, galaktosa, dan laktosa. Reaksi yang digunakan adalah reaksi Filling dan reaksi Tollens. Uji gula pereduksi dapat dilakukan dengan reaksi Benedict. Jika sampel tidak mengandung gula pereduksi, hasil uji berwarna biru. Akan tetapi, jika sampel mengandung gula, maka dia akan membentuk endapan yang berwarna hijau, kuning, dan merah bata sesuai dengan konsentrasinya dalam sampel. Uji Bial. Uji Bial bertujuan mengetahui adanya pentosa yang ditandai dengan warna biru. Uji Selewanov. Uji Selewanov bertujuan mengetahui adanya ketosa atau fruktosa atau membedakan antara glukosa dengan fruktosa. Uji Osajon. Uji Osajon bertujuan membedakan jenis karbohidrat berdasarkan gambar kristalnya. Semua karbohidrat yang mempunyai gugus aldehida atau keton bebas akan membentuk hidrajon atau osajon. Uji asam musat. Uji asam musat bertujuan untuk membedakan antara glukosa dengan galaktosa. Kira-kira apa ya kegunaannya? Penggunaan karbohidrat. Bagi makhluk hidup, karbohidrat digunakan sebagai sumber energi utama. Mengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur gerak peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Melindungi protein agar tidak terbakar sebagai penghasil energi, serta membantu penyerapan kalsium. Jadi, setelah melihat pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa karbohidrat adalah senyawa-senyawa yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan. Karbohidrat terbagi menjadi 4, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Karbohidrat memiliki sifat fisik dan sifat kimia. Untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya uji iodin, uji Benedict, dan lain-lain. Karbohidrat mempunyai kegunaan yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu sebagai sumber energi pertama untuk kita. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot.